Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus, yang oleh karena kasih-Mu kami masih diizinkan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu hari ini. Karena itu di pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami Roh-Mu yang kudus, menguduskan hati dan pikiran kami dan menguasai diri kami, agar kami boleh menerima firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, diambil dari Mazmur 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dalam bahasa Batak, Jehovah do partano batuaku, dohot haporusaku, jala si palua au, debatakku, sitiopakku, marhapo santu ibana doau, lebu-lebuku, doho tanduk ni partuaoku, haporusaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, jika kita ditanya sekarang berdasarkan pengalaman kita, siapa Tuhan bagi kita? Sekali lagi berdasarkan pengalaman kita sebagai orang beriman, siapa Tuhan itu bagi kita? Bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi dari kenyataan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sebagai orang beriman. Mari kita tanya diri kita, siapa Allah itu bagi kita? Saudara-saudaraku, belajar dari firman Tuhan hari ini berdasarkan pengalaman seorang raja. Dalam hal ini disebut Daud. Daud bersyukur kepada Tuhan dan firman hari ini merupakan bagian dari nyanyian syukur Daud kepada Allah. Karena Allah sudah melepaskan dia dari tangan musuh-musuhnya. Secara khusus disebut dari tangan Saul di ayat 1. Kita tahu bagaimana Raja Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Dan terutama di saat dia bersembunyi dalam sebuah gua atau liang di mana Saul juga ada di sana. Daud tahu ada Saul yang mau membunuh dia di dalam gua batu itu, dan dia tahu jika dia mau Tuhan sedang menyerahkan Saul ke tangannya, tapi Daud tidak mau melakukan yang salah, menjamah orang yang diurapi Allah. Inilah bedanya orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, tidak ada kata aji mumpung. Mumpung ada kesempatan, mumpung bisa, itu tidak ada dalam kamusnya. Yang ada adalah bagaimana dia hidup di dalam perlindungan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja, sehingga ketika musuh pun diserahkan ke tangannya, dia tidak menjamah orang yang diurapi Allah. Kata lainnya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud tidak mau melakukan hal yang salah oleh karena orang lain melakukan kesalahan. Tuhan yang diandalkan, itulah sebabnya Daud bisa bertahan, bisa menjaga diri, bisa bersyukur dalam situasi yang sulit pun. Sehingga ketika dia bisa melewati masa-masa sulit di mana Allah
telah membebaskan dia. Dia bersaksi siapa Allah bagi dia. Dalam firman hari ini ada 7 sebutan yang dikatakan Daud, siapa Allah itu bagi dia. Dalam hal ini sambil kita hubungkan dengan pertanyaan pertama tadi, siapa Allah bagi kita? Firman Tuhan melalui kesaksian Daud berdasarkan pengalamannya secara nyata, bukan berdasarkan cerita orang, tetapi yang dia alami sendiri ketika dia mengandalkan Tuhan. Tuhan itu yang pertama dikatakan bukit batuku, yang kedua kubu pertahananku, ketiga penyelamatku, Allahku, gunung batuku, kelima tempat aku berlindung, keenam perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Bagaimana firman ini berdasarkan pengalamannya, kesaksian yang lahir dari pengalamannya, itulah yang mau mengatakan bahwa Tuhan itu sesungguhnya tempat berlindung yang paling aman. Daud tidak menyandarkan hidupnya, keamanan dirinya kepada kekuasaan militer atau taktik politik, walau ia seorang raja yang sudah diurapi. Daud berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan bukit batu, kubu pertahanan, gunung batu, penyelamat, perisai, kota benteng, tanduk keselamatan. Gambaran ini mau menunjukkan kuasa mutlak atas hidupnya, kuasa Allah yang mutlak melindungi dan menyelamatkannya. Allah kota benteng yang tidak bisa dihancurkan oleh bom sekalipun. Allah gunung batu, bukit batu yang tidak bisa dilongsorkan oleh gempa bumi. Kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita sekarang yang sedang ada di Flores, di Maumere dan yang lainnya. Begitu kita hanya menonton bagaimana tembok-tembok yang dibangun, begitu datang gempa langsung hancur, menimpa banyak orang, korban dan sebagainya. Mereka harus mengungsi. Ketika Daud berlindung di kota benteng, menjadikan Allah menjadi perisai hidupnya, maka api panas si jahat pun tidak sanggup menembus dia. Ketika Daud membuat Allah itu tanduk keselamatannya, simbol kekuatan dan keberanian serta kemenangan yang mutlak, maka Daud merasakan kemenangan dan keberanian serta kekuatan yang dari Allah. Ketika dia membuat Allah menjadi penyelamatnya, dia tidak pernah lari kepada kekuatan dunia. Sehingga sehebat apapun kekuatan musuh, tekanan hidup, karena dia bersandar kepada Allah, dia selamat. Saudara-saudaraku, firman ini mau mengingatkan kita di situasi dunia yang serba-serbi, situasi zaman yang semakin maju. Jangan pernah berlindung kepada teknologi yang hebat itu. Jangan pernah mencari solusi hidup hanya kepada apa yang bisa dibuat atau dipelajari oleh pikiran manusia. Tetapi datanglah pada Allah. Dialah Tuhan, kota benteng, tempat berlindung yang aman. Saat badai, gempa, badai masalah tiba, berlindunglah padanya, larilah kepada Tuhan. Tuhan tempat mengadu yang aman. Dia sudah hadir sebagai penyelamat di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang dia nyatakan melalui pengampunannya sudah nyata. Sehingga kita bisa datang bersekutu dan menerima berkat-Nya. Ketika beban berat, beban hidup semakin menekan dan mengkhawatirkan, ingatlah kita tidak sendirian. Ada Tuhan menyertai kita. Dia adalah gunung batu, bukit batu yang tak tergoyahkan, perisai yang selalu melindungi kita dari setiap serangan masalah. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita serahkan diri kita ke tangan Tuhan. Dialah pahlawan sejati, pelindung, penolong yang abadi. Dan untuk itu saya buat satu pantun, batu karang di tepi pantai, kuat menahan ombak samudra. Bila hidup terasa berat terkulai,
dalam Tuhan ada damai sejahtera. Datang kepada Tuhan supaya kita merasakan ketenangan. Firman ini mau mengajarkan kita untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung dalam gaduhnya dunia ini. Dia tempat bersandar yang kokoh. Sandarkanlah kepala hidup hanya ke tangan Tuhan. Di tangannya kita pasti selamat. Walau tidak berarti kita bebas dari masalah, dari badai hidup, dari persoalan. Tetapi selama kita bersandar kepada Tuhan, topangannya tidak akan pernah rapuh. Topangannya, pertolongannya akan selalu kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan penolong, pelindung, perisai, penyelamat gunung batu, bukit batu yang tidak akan bisa dihancurkan oleh apapun di dunia ini. Kau Allah yang setia menyertai kami, tempat berlindung yang aman. Tinggallah Tuhan bersama dengan kami, lindungi kami dengan tangan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu, agar kami boleh selamat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami jalani, dan agar kami dikuatkan untuk tetap berdiri kokoh, melakukan yang benar dan tidak tergoda untuk melakukan yang salah. Sekalipun kesempatan itu ada, tetapi kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Kalau ada yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Yang sedang sakit, kami mohon penyembuhan yang daripada-Mu. Dan yang lemah, Tuhan kuatkan. Berkati kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Apapun masalah yang kami hadapi, supaya kami tidak menjadi lemah. Dan jika kami lemah, Tuhan kuatkan kami, agar kami terus berjuang melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan para pemerintah kami, berikan mereka hikmat untuk dapat memimpin negara ini dalam kebenaran dan keadilan yang daripada-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, Maumere, dan daerah-daerah yang sedang terisolasi di sikat Tuhan oleh karena bencana. Hiburkan mereka yang berduka karena bencana itu. Tuhan berikan solusi untuk mereka, baik untuk tempat tinggal maupun untuk kesehatan mereka. Tuhan pakai orang-orang yang bisa menolong mereka, dan para pemerintah kami berikan hati yang peduli agar semuanya masyarakat yang terdampak bencana boleh menerima pertolongan melalui tangan-tangan yang Tuhan ulurkan. Tuhan yang baik, kami serahkan semua jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, dan kami semua. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami dari badai-badai yang terus terjadi, dan kami boleh berdiri kokoh untuk melayani Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami atas segala kekurangan kami, dan dengar doa kami di saat kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.